Nah kalau sudah curang sekarang teriak, ayo kita damai, ayo kita damai. Mana mungkin damai dalam kecurangan? Mana mungkin kita bisa damai dalam kezaliman? Tidak ada damai dalam kecurangan dan tidak akan pernah ada damai dalam kezaliman, saudara. Kalau mau damai, sekali lagi kita katakan, saudara, ciptakan keadilan, perjuangkan kebenaran, baru hidup kita bisa damai. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, pada kesempatan hari yang mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, saya sungguh bahagia, gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kembali hadir di Masjid An-Nur. Masjid ini bagi saya dan kawan-kawan yang dulu giat berdakwah di tahun 70-an, 80-an sampai 90-an merupakan masjid yang sangat bersejarah. Dari masjid ini dulu mubalik Ahlus Sunnah bergerak. Kiai almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhum Kiai Haji Kekep Bustomi, saudara. Jadi terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Dan saya mulai mengajar di masjid ini dari tahun 90. Sepulang saya dari belajar di Saudi Arabia, saya masih tinggal di Tangerang, tapi rutin setiap malam Selasa kalau tidak salah, saya mengajar di masjid ini. Tidak sebentar saya mengajar di sini, dari tahun 90, jauh sebelum FPI lahir. FPI lahir tahun 98. Nah, kawan-kawan yang kumpul di masjid ini termasuk para pendiri FPI. Dulu kiai-kiai yang kumpul di sini. Dari sini kita kobarkan perlawanan ketika itu menghadapi kezaliman Orde Baru. Dari masjid ini kita lawan kezaliman Orde Baru sampai pengurus masjid ini, yaitu almarhum Haji Toha, mundar-mandir ditangkap sama Koramil, ya ikhwan. Nah, dulu yang nangkep bukan polisi, kalau dulu tentara. Nah, tapi di sini masih ada orang tua kita, Haji Abdul Razak, yang masya Allah, mudah-mudahan beliau Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Jadi masjid ini betul-betul bagi saya bersejarah. Terus saya ngajar sampai tahun 2003 saya di penjara. Nah, begitu saya di penjara, pengajian sempat terhenti, tapi saya kirim beberapa kawan untuk ngajar di sini. Nah, setelah itu saya keluar dari penjara, mulai sibuk membuka cabang-cabang FPI di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Nah, mulai saya berkurang mengajar di sini, tapi setiap hari besar Islam saya dulu selalu hadir. Dan kita selalu bikin tablik akbar nutup jalanan di depan, ya ikhwan. Yang hadir bisa ratusan ribu ketika itu. Nah, jadi sekali lagi ini masjid kelihatannya memang kecil, ya ikhwan. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi dari masjid ini, saudara, ada sejarah yang luar biasa bagi perjuangan kawan-kawan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negara Indonesia tercinta. Alhamdulillah. Nah, kita doakan Haji Toha almarhum yang sudah meninggal dunia, begitu juga semua keluarganya, kawan-kawannya, pengurus-pengurus masjid ini, saudara, yang sudah kembali kepada Allah. Kita doakan agar mereka semua diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah warhamhum rahmatan wasi'ah wa adkhilhum jannataka jannatan na'im birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahiba'il kiram, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan sebagaimana tadi diwasiatkan oleh khatib pada khutbah Jumatnya, agar kita ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, saudara. Artinya kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah itu bagaimana caranya? Salah satunya adalah yang harus kita pegang sama-sama, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai di dalam memegang agama Allah. Jangan bercerai-berai. Artinya apa? Ayat ini meminta kita untuk bersatu dalam iman dan takwa, bersatu dalam agama, bersatu dalam syariat,
bersatu dalam kebaikan, bersatu dalam keadilan, bersatu saudara di dalam aturan-aturan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersatu dalam maksiat, jangan bersatu dalam kezaliman, jangan bersatu dalam kemunkaran, jangan bersatu dalam kebiadaban, dan jangan bersatu dalam korupsi. Juga jangan bersatu dalam kecurangan. Saudara, kita bersatu dalam taat, jangan bersatu dalam maksiat. Saudara, bekerja samalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita mesti bekerja sama saudara dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah. Jangan bekerja sama dalam dosa. Jangan bekerja sama dalam pelanggaran ya ikhwan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, maka itu saudara, kita ingin ingatkan di sini, apalagi setelah kita Pilpres ini berlangsung, saat ini di mana-mana mulai gaduh karena aneka ragam kecurangan, saudara, hati-hati. Saudara, kalau kemarin banyak teriak pemilu damai, pemilu damai, pemilu damai. Saya sudah sampaikan sebelum Pilpres, saya berceramah di Kemayoran, saudara, di hadapan umat. Kalau mau damai jangan curang. Mau damai jangan curang. Curang itu bisa memecah belah bangsa. Curang itu bisa menghancurkan negara. Curang itu bisa mengadu domba rakyat Indonesia. Betul? Jangan curang. Kita udah nasihati jangan curang. Jangan curang. Kita bikinlah pemilu itu sebagai pesta demokrasi yang indah, yang gembira, yang mempersatukan kita. Bukan yang memecah belah kita. Saudara. Nah, kalau sudah curang sekarang teriak, ayo kita damai, ayo kita damai. Mana mungkin damai dalam kecurangan? Mana mungkin kita bisa damai dalam kezaliman? Tidak ada damai dalam kecurangan dan tidak akan pernah ada damai dalam kezaliman, saudara. Kalau mau damai, sekali lagi kita katakan saudara, ciptakan keadilan, perjuangkan kebenaran. Baru hidup kita bisa damai. Nah, maka itu sekarang semua sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, saudara. Ini kecurangan, saudara, orang buta aja ngelihat. Lu bayangin dah kalau orang buta aja ngelihat. Orang budak aja ngedenger tuh. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita. Dan jangan sampai terjadi kerusuhan di republik kita. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita tetap bersatu. Negara kita tetap damai. Negara kita tetap tenang. Betul? Caranya selesaikan kecurangan ini, saudara. Bukan damai dengan kecurangan, bukan damai. Enak aja lu yang curang terus kita disuruh damai. Kira-kira jelas gak? Udah segitu aja ya. Udah terus. Udah terus. Ini kayaknya ada Haji Toha hadir nih. Haji Toha kalau lagi ceramah begitu tuh, terus beb, terus beb. Kita dianggap kayak mobil diparkir suruh terus. Nah, tapi memang almarhum Haji Toha luar biasa. Semangatnya dulu amar ma'ruf nahi munkar luar biasa. Nah ya ikhwan, sehubungan dengan ini saya ingin ingatkan saudara, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya sejak 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, 1400 tahun lebih saudara, Nabi sudah mengingatkan, man ghasyana falaysa minna. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim saudara, muttafaqun alaih. Bahkan di dalam riwayat Sahih Ibn Hibban ada tambahannya saudara, man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Saudara, Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mendustakan kami, mencurangi kami, menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami. Kita sesama muslim gak boleh saling berbohong, menipu, berdusta, curang, gak boleh. Bahkan dalam lanjutan hadisnya disebutkan wal makru wal khida'u finnar. Nah, jadi tipu muslihat dan kecurangan itu akan ada di dalam api neraka. Hati-hati. Yang berbuat curang, hati-hati. Hati-hati. Kau tidak tobat kepada Allah, neraka jahanam menantimu. Gak akan ada di sana yang bela kau. Kau akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati, saudara. Itu kecurangan itu, saudara, apalagi kecurangan itu menyebabkan pecah belah bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif. Al-musyahin itu termasuk apa? Termasuk orang yang tidak akan dapat pengampunan. Nggak bakal dapat limpahan taubat, magfirah, rahmah di malam nisfu Sya'ban, saudara. Padahal malam nisfu Sya'ban malam yang agung, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Saudara,
Allah sebarkan rahmat dan maghfirahnya untuk hamba-hambanya. Tapi orang-orang yang suka memecah belah bangsa, memecah belah umat, ngadu domba umat, nggak bakal dapat itu rahmat dan maghfirahnya, saudara. Dan kecurangan yang membuat gaduh, kecurangan yang membuat pecah belah bangsa, saudara, sama termasuk golongan dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak main-main soal kecurangan, ini bukan dosa kecil. Bukan, yang dibohongi ratusan juta orang. Ratusan juta orang dibohongin. Ratusan juta. Lu nggak main-main, yang dibohongin bukan satu orang. Ayo saya mau tanya yang hadir sini, mau dibohongin? Mau dicurangin? Redo dibohongin? Redo dicurangin? Kalau begitu siap lawan kecurangan? Takbir! Sallu ala nabi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan faqala ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Memang ayat ini bicara soal perniagaan, tapi dimensinya luas. Dia masuk ke semua sektor kehidupan, saudara. Di situ Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka berbuat curang. Yang bagaimana yang suka berbuat curang? Allah sebutkan dalam bentuk perniagaan. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang kalau dia minta ditimbang oleh orang lain, minta ditakar oleh orang lain, dia minta takarannya, saudara, mesti betul. Nah, nggak boleh dikurangi. Tapi sebaliknya, saudara, kalau dia nimbang hak orang, dia nakar hak orang, yuksiru, dia kurang-kurangin timbangannya, saudara. Jadi kalau kita lagi belanja, nah, giliran buat kita nih, kita minta dilebihin timbangannya. Nah, giliran kita dagang, orang lain kita timbang, kita kurang-kurangin, ya Pak. Ini kecurangan dalam perniagaan semacam ini. Allah nyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang seperti itu berbuat curang, saudara. Giliran haknya ditambah-tambah, giliran hak orang lain dikurang-kurangi, saudara. Nah kalau kita bicara pilpres kemarin, itu juga perniagaan, perniagaan suara. Saudara, suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah, buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Dan kalau Allah sudah nyatakan celaka, saudara, niscaya pasti akan binasa, akan datang musibah. Nggak mungkin orang-orang yang berbuat curang akan mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah.